Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan kita itu pagi ini dianugerahi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Nah, untuk pagi ini kami punya tamu. Ini rekan Budi. Beliau kader muda Kecamatan Pipa dan mau ngobrol-ngobrol. Siap. Ini ada yang mau ditanyakan, ada mau curhat, ngobrol-ngobrol. Ini saya tanya, gimana kabarnya Rudi? Alhamdulillah lagi. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Terus selama ini gimana? Kabarnya, terus keluarganya, sampai sendiri? Kalau dari segi saya sendiri sudah alhamdulillah baik. Nah, cuma dari saya sendiri itu saya malah curhat ya. Boleh, nggak apa? Curhat. Yang penting curhatnya itu membangun. Iya. Ini dia. Kalau dari segi pribadi saya sendiri sudah alhamdulillah baik dan berjalan lancar semuanya. Cuma ini ya memang kalau kan boleh jujur ya. Boleh, nggak apa-apa. Jujur saja. Di seluruh keluarga saya itu semuanya itu sudah pada udah punya keluarga semua, tinggal saya sendiri yang belum. Nah, seperti kayak kakak saya itu sudah menikah semua, bahkan ponakan saya semua itu sudah menikah. Berarti sampai belum laku ya? Belum laku. Mungkin belum jadi. Nah, itu pernah kan ini mengikut tentang kita Iya. dan saya minta pendapat dari kamu. Gini, saya ada seorang wanita. Nah, dia itu baik, ya. Orangnya itu tulus mencintai saya, tulus. Sampai saking tulusnya itu, pernah suatu ketika itu saya ada event di kampus di Bundaran itu. Nah, dia itu datang menemui saya pakai sepeda ontel. Rumahnya kan di Dringu. Nah, nyampe di Bundaran kan jauh. Nah, itu saya ketemu di sana. Ketemunya cuma sebentar ya, cuma 2 menit. Itu 2 menit salaman tok, setelah salaman pulang. Nah, itu entah kenapa ya, saya itu sama dia itu cuma mati rasa rasanya kayak. Ya cinta, tapi cinta itu harus sebatas kasihan, bukan tulus. Itu gimana ya? Berarti sampai ini sekarang belum laku gitu ya? Belum menemukan jodoh ya? Berarti itu misteri Yodi. Kalau dalam saya bisa ngobrol santai, kalau masalah cinta itu misteri Yodi. Artinya kadang sangat tidak jarang Allah itu memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi sangat sering Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan atau yang kita cintai. Kata anak-anak sekarang itu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Ini sahabat-sahabat rekan-rekan yang nonton video ini juga mungkin banyak rekannya ini rekan Mas Budi yang dengarkan. Jadi jangan diketawain itu. Juga kepada Karita Hofi. Halo Hofi. Itu juga curhat kemarin, Hofi. Begitu. Jadi kalau saya sarankan kalau ngomong cinta itu memang misteri. Saya pun begitu akhirnya sampai sekarang memang sangat misteri. Dan kadang-kadang begini, kadang-kadang kalau sampean tuh cinta kepada dia tidak cinta sampean, tidak jadi. Iya. Kadang-kadang sampean tidak suka, dianya suka, pun tidak jadi. Kadang-kadang suka sama suka, kadang-kadang masih ada halangan dari keluarganya. Kadang-kadang sudah ada halangan apa-apa. Kadang mau ketika kita sudah lama menjalin komunikasi, sudah bagus. Tapi ketika diajak nikah kadang-kadang nggak mau. Itu ada apa gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan rahasia ilahi. Makanya Allah itu menentukan ada 3 pokok poin yang tidak bisa diganggu-gugat, yang itu hak itu Allah. Yang pertama itu ya umur kita itu kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita pulang kepada menghadap Rasul, itu tidak tahu. Itu rahasia ilahi dan itu misteri. Jadi ya kalau saya mau ngomong ini Pak Budi masalah
apa ketentuan hak Allah. Saya ini kadang-kadang apa ya, mata mau menangis, mau menetes air mata saya. Kenapa kok begitu? Saya ini sampah dan tidak ada apa-apanya saya. Jadi yang paling punya poin, punya apa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu hanya numpang. Jadi hidup kita itu hanya numpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita mau dicabut kapan. Jadi semuanya itu kehendak Allah. Jadi kalau saya ngomong ketentuan Allah dan kuasa Allah itu, saya apa ya? Air mata itu menetes. Karena kita tidak ada apa-apanya. Sama-sama menumpang kepada Allah. Makanya kalau kita sebagai manusia sampai sombong, sampai congkak, iri, dengki, saya kira apa ya? Pola pikir yang fatal. Jadi langkah yang fatal. Sangat fatal malah. Karena hidup kita sama-sama numpang pada Allah. Jadi hidup ini numpang. Gak ada apa-apanya. Apa yang mau disombongkan? Oh, sakit gigi saja sudah bingung. Sakit gigi saja sudah bingung. Ya, apalagi sampai disiksa kubur, mati kita tidak masuk. Itu jadi misteri. Masalah kematian kita ada 3 itu. Yang 2 masih rezeki pun juga tidak tahu. Ya. Kalau saya misalnya, saya dulu jangankan sampai apa ya, seperti sekarang beli ini. Dulu mau beli sepeda saja tidak kuat, tidak bisa. Kredit pun tidak mampu. Mungkin sama dengan jenengan kemarin secara logika mungkin tidak bisa kuliah dengan keterbatasan finansial, keterbatasan fisik dan lain-lain kan. Tapi ketika punya niat yang sungguh-sungguh, Allah itu akan berikan 2 jalan. Yang pertama ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Yang mubram itu kan apa? Ada 2 takdir itu, yang pertama memang datang dari Allah, yang kedua memang hasil dari diri kita sendiri. Ada hadis Allah tidak akan mengubah nasib seorang itu kan, kecuali orang itu yang mau mengubahnya. Nah, itu juga bagian dari rezeki kita. Jadi urut rezeki saya misteri. Nah, yang terakhir ini buat sampean saja. Jadi masalah jodoh. Kalau jodoh dia, kalau sampean mungkin boleh berkomunikasi, boleh mencari perempuan, mencari wanita, boleh sampean mencari ke sana, ke situ, kemana, boleh. Karena itu bentuk usaha sampean. Tapi kalau belum waktunya ditakdir oleh Allah nyampe ke jodohnya, tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi. Karena itu rahasia ilahi. Saya dulu ketika menikah itu, yang pertama yang saya sukai hilang, pisah, terus yang tidak ia sangka-sangka datang dengan sendiri dan juga datang begitu indah. Nah, sampai pun mungkin begitu. Sampai boleh berusaha, tapi sampai jangan diam terus, jangan hanya berdoa terus, tapi sampai ada kayak nyata, tak laku sampai. Gitu jadi sampai ya harus usahanya tetap jalan, doanya tetap jalan, jangan lupa sampai itu apa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu jenengan kepada Allah pada malam hari, mengadu Allah kepada malam hari, ya jangan lupa berdoa untuk meminta jodoh yang terbaik. Ya, jadi kalau urusan jodoh itu sudah rahasia ilahi. Tapi sampean jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Mungkin sampean merasa, saya terbatas ini. Sudah, sampean itu hidupnya ini kan titipan juga. Iya, titipan juga sampean. Jangan khawatir. Allah sudah menyiapkan sesuatu sampean itu. Cuma waktunya kapan, tempatnya di mana, itu masih rahasia. Ketika waktunya nanti datang, pasti akan datang sampean. Dengan berbagai cara, dengan berbagai perantara. Yakin sampean. Cuma intinya apa yang saya katakan kemarin, Budi. Ini dijaga. Pokok hidup ini intinya hati. Hati dijaga. Kalau hatinya bersih, semuanya bersih, nyambung kepada Allah, tembus kepada Allah, apa yang bisa kita minta selesai. Makanya para alim ulama, para kiai, para ustaz itu hidupnya tidak pernah susah. Tidak pernah susah. Karena yang ia pikirkan bukan soal dunia, tapi soal akhirat. Hidupnya itu cuma sebentar. Iya, paling umur 50, 60 selesai. Tidak ada, semuanya akan mati. Cuma ketika tidak punya jodoh istri sampai ini mana? Iya, benar kata Habib Ahmad Al-Mudir itu. Meskipun kita hidup sederhana, tapi kalau ada perempuan itu, tapi
Tapi kalau misalkan kita udah hidup mewah kaya, tapi kalau nggak ada perempuan, Iya. nasib kan. Saya kemarin juga nonton videonya Ning siapa? Ning Sela. Ya. Ning Sela dari Lirboyo itu dari Lirboyo bilang kalau puncak kebahagiaan dan kenikmatan seorang laki-laki itu ada di perempuan. Itu Ning Sela ya Ya. kemarin. Kan juga apa itu di keluarganya sama suaminya sama Gus sama Ning Sela itu ngumpul juga memberikan keterangan kepada santrinya itu juga begitu. Nah, Ning, apa puncak apa kenikmatan? Ning Sela itu bilang jadi kenikmatan dan puncak kebahagiaan itu seorang laki-laki ada di perempuan. Jadi kalau saya sampai tidak punya perempuan itu hampa, mana? Ya. Tapi ketika perempuan, puncak kenikmatan perempuan bukan dari laki-laki kata Ning Sela. Ada di kalau kenikmatan dan kesenangan perempuan itu ada di perhiasan. Jadi perempuan itu biasanya senang berhias sendiri. Makanya perempuan itu kadang-kadang senang yang punya baju yang bagus, punya perhiasan, punya lipstik yang oke. Kadang-kadang kalau kita belanja ke kota Probolinggo, pasti perempuan itu nama-nama ada di mall-mall ya, di KDS ya, lama. Karena sedangnya memang begitu perempuan berhias sendiri. Kalau laki-laki kadang-kadang ke toko beli ini selesai pulang. Iya. Selesai Set kata Ustaz. Tapi kebahagiaan laki-laki ya dari perempuan. Iya, bahkan seorang laki-laki itu kadang rela mengorbankan apa saja hanya demi perempuan. Kau pintar sampai? Pengalaman. Gitu jadi. Jadi saya kira kalau bicara perempuan gak ada habis, Iya, gak ada selesainya. Ya kadang-kadang yang punya satu ya pengen dua. Ya yang punya dua pengen tiga. Yang paling fatal ini yang tidak punya sama sekali sampai hari ini. Masih proses. Ya itu lagi kalau masalah perempuan. Itu. Jadi sampean semester berapa sekarang? Semester 5 sudah. Semester 5, 6, 7, kurang 3 semester ya? Saya ini sekarang tuh hari Ahad ya, hari Minggu sekarang tahun 2. Jadi ingat teman-teman ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya ini halo Hofi nanti videonya saya kirim Hofi nih. Apa namanya, saya sekarang tanggal 18. sekarang tanggal 18 September ya, tahun 2022. Nah, dari mulai sekarang kita hitung teman-teman, kita Pak Ani, rekan Budi ini saya kasih waktu 1 tahun depan. Jadi kurang 1 tahun lagi, saya harap 1 tahun lagi, kalau sekarang kan ini interview masalah hampanya hati. Jadi 1 tahun lagi saya akan video lagi dengan rekan Budi ini dengan kebahagiaan hati. Ya, amin ya. Jadi 1 tahun, saya kasih waktu 1 tahun. Rekan Budi ini sudah ada senyuman dan kebahagiaan hati yang bisa ekspresikan ke saya kan. Kalau sekarang curhat masalah kehampaan sampean, kalau tahun depan curhat kebahagiaan. Mungkin cerita malam pertama masuk ini. Kan jangan dirahasiakan dia. Ya, mungkin curhat malam pertamanya. Enggak apa-apa nih. Saya kasih waktu 1 tahun ya dari sekarang. Karena kalau sampai 1 tahun itu tahun depan sudah semester 7. Jadi layak lah untuk tunangan, untuk menikah lah ya sudah. Kalau pada rezeki jangan terlalu dipikirkan. Mungkin sampai bilang saya belum punya uang banyak, sudah lah. Di benak saya kepikiran itu belum bisa bertanggung jawab karena semua itu ya memang tidak semua dinilai dari materi, tapi kalau sudah berkeluarga kan materi yang disampaikan. Iya. Tapi saya harap jangan terlalu fokus kepada uang itu. Ya namanya manusia ya harus kita punya pola pikir yang bagus, punya langkah yang nyata, punya planning yang jelas, memang harus begitu. Tapi jangan terlalu fokus kayak itu. Semuanya itu Allah sudah siapkan ya. Ya oke Odi ya. Siap. 1 tahun Odi ya. Siap insya Allah. Ya. Ingat teman-teman ya, teman-teman. Hofi, kayak gak Hofi. Jadi jangan lupa kita saling menikah 1 tahun. Saya kasih waktu, mudah-mudahan sudah ketemu jodohnya. Mas Budi, rekan Budi ini. Amin. Ya, curhat kebahagiaan. Siap.
mereka. Terus yang dirimu putus kan? Enggak masalah. Komunikasi. Komunikasi. Ada jalinan khusus. Ada. Oh, ada. Kalau di dirimu itu orang tuanya sudah menyetujui. Nah, cuma kemarin saya ngomong ke orang tua, bilang ya nggak apa-apa gitu. Cuma itu kamu kan masih belum punya pekerjaan, belum punya gaji yang sesuai lah kalau untuk PST. Apalagi kamu masih kuliah gitu. Kalau cuma masih tunangan, otomatis kamu itu nunggu kamu lulus wisuda itu penjelasan itu kamu harus nyampein dong gitu katanya. Kalau didukung udah didukung, dua keluarga sudah mendukung. Apa namanya ya? Sudah nyampe loh hanya. Pernah satu kali. Pernah. Oh, ketemu dengan keluarganya. Hmm. Cuma apa rekan-rekan yang lain ya kayak Soleh, apa Umam, terus apa lagi? Soleh, Tommy. Umam, Tommy. Jadi kalau rekan Budi itu kan nggak bisa sepeda. Jadi antar rekan Ya mau ya jadi ojekan juga ya. Jadi rekan-rekan sahabat-sahabat ya, Mas Budi ini nggak bisa bersepeda sendiri. Ini nanti kalau tunangan biar Soleh, insya Allah free mengantar. Diantar. Datang. Iya, diantar, nggak apa-apa. Pak Malik, Pak Rois juga. Padahal beliau ini sudah punya sepeda sendiri, punya sepeda sendiri, tapi tidak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir karena pernah jatuh di atas kuburan. Gitu. Jadi terus semangat Bang Di. Siap. Ini satu-satunya juga kader muda Kecamatan Kuripan yang mampu berinovasi, Siap. mampu dengan kayaknya. Mudah-mudahan istiqomah Mas Budi ya. Siap. Istiqomah, terus berkelanjutan, ya. Ya. Jangan lupa semua teman-teman, mungkin itu saja sudah ngobrol ini kepada rekan-rekan ini yang menyaksikan. Saya berharap semuanya mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam silaturahim, salam sejahtera. Kami akhiri, wallahumma fi ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.